88,2 FM Hot Radio, today's best music. Halo Hotners, balik lagi bareng Zulfa di sini dalam program biasa. Bincang apa saja, tentunya dengan narasumber yang luar biasa nih, yang hadir pada hari ini yang ada di samping Zulfa nih. Ada Bapak Dwi Avando Farid, AMD IM SIP, selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian kelas 1 Non TPI Serang. Halo Bapak, selamat pagi. Halo juga Teh Zulfa, selamat pagi. Iya, Bapak panggilannya apa nih? Bapak Farid aja, ya. Boleh dong Pak disapa Hotners yang ada di rumah nih. Baik, Hotners sekalian, tak enak bila saya tidak menyapa dengan pantun ya. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Dadakan nih barusan tadi Mbak. Wah, luar biasa, boleh dong. Kondisi panas enaknya berenang. Cakep. Berenang bersama teman akan lebih baik. Cakep. Merupakan kebanggaan berada di Hot Radio Serang yang memiliki moto Today's Best Music. Luar biasa, keren sekali Bapak. Kurang nikmat ya. Keren banget ya, luar biasa. Jadi pembukanya jadi seru ya Pak ya. Iya. Oke, kalau Hotners nih, apa kabar nih hari Jumat yang ceria ini? Semoga dimanapun Hotners berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan kabar baik. Kalau Bapak sendiri gimana kabarnya? Ya, ini adalah hari Jumat berkah ya. Betul. Semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua, baik kepada kita yang di sini maupun semua Hotners sekalian yang sedang menikmati dan mengamati kita semua. Iya, amin. Nah, teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan nih sama Bapak Farid tentang seputar imigrasi, boleh ya teman-teman kunjungi Instagramnya @hotradio_serang karena kita lagi live di sana. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube Hot TV Serang. Jangan lupa like, subscribe dan komen di sana ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kali ya, Bapak, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Kita santai-santai aja ya, Pak ya. Silakan. Jangan terlalu ini. Ini Bapaknya juga asik banget ini. Belum apa-apa udah luar biasa asik nih Bapaknya ya. Nah, Bapak boleh dong Pak dikasih tahu buat Hotners yang ada di rumah nih, apa saja sih Pak layanan yang memang tersedia di kantor imigrasi kelas 1 non TPI? Ya. Baik, terima kasih Teh Zulfa. Ini mungkin mengulang bagi yang sudah mengetahui ya, kembali mungkin semakin paham, dan yang belum mungkin juga dan menjadi mengetahui apa sih yang ada layanan diberikan kantor imigrasi Serang. Tentu saja kami sampaikan bahwa kantor imigrasi kelas 1 TP Serang terletak di lokasi Jalan Warung Jawut nomor 82 Serang. Mungkin yang sering melewati dari situ macet dan susah parkir ya. Jadi kalau kami ini adalah bagian dari pemerintah berusaha untuk sebagaimana amanat undang-undang pembukaan alinia keempat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tentuan Indonesia. Nah, ini wujudnya apa? Nah, pemerintah membentuk institusi dalam hal ini khususnya kantor imigrasi yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan keimigrasian. Kalau dari undang-undang itu adalah apa sih imigrasi itu? Hal ihwal lalu lintas orang baik masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Nah, itu wujudnya apa bentuknya? Nah, untuk ada dua hal, kita berikan layanan kepada untuk warga negara kita, warga negara Indonesia, dan juga warga negara asing. Ya, warga negara asing bukan berarti penduduk asing dari daerah lain ya, tapi maksudnya dari warga negara non warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara Indonesia kita beri layanan apa? Kita berikan layanan berupa pemberian paspor RI. Ya, ini adalah merupakan dokumen negara yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Tapi Teh Zulfa perlu diingatkan bahwa dengan adanya mungkin negara Indonesia ini diakui lebih pada negara-negara maju ya, sehingga ada negara-negara yang mungkin ingin berupaya untuk mendapatkan paspor Indonesia. Ini yang petugas berupaya untuk mencegah hal ini terjadi. Nah, ketika warga negara kita berada di luar negeri, paspor ini agar dijaga betul. Karena mungkin netizen atau Hotners pernah mendengar atau melihat membaca artikel bagaimana ketika ada warga negara kita yang tidak membawa dokumen atau paspor Indonesia disangka ilegal, terutama di negara-negara tetangga ya.
sering dilakukan sweeping dan sebagainya. Ini tolong dijaga betul, dan itu hati-hati jangan sampai diserahkan kepada yang tidak berhak. Karena banyak sekali kejadian kasus yang dialami oleh warga kita ketika luar negeri mengalami hal yang apes yang tidak ingin terjadi di kita. Ya, ini yang akan tentu saja ini sebagai bukti dan kewajiban pemerintah Indonesia yang ada diwakili oleh KBRI di sana, pejabat-pejabat di sana untuk melindungi warga negara kita di sana. Nah, itu dia bentuknya paspor adalah bagaimana kita memberikan paspor kepada warga negara kita. Nah, saat ini durasi periode paspor itu sudah panjang ya, diperpanjang menjadi 10 tahun ya, kecuali untuk anak-anak masih 5 tahun. Kenapa? Karena face anak itu akan berubah seiring semakin dewasanya. Tapi kalau sudah dewasa tentu tidak akan berubah gitu ya, paling kerutan saja gitu ya, makin tua ya gitu. Jadi layanan kami pertama itu terhadap WNI berupa memberikan paspor. Nah, ini memang trennya adalah penggunaan paspor ini banyak, terutama terketahui notabene mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk Islam, untuk umroh, haji, nah, itu tentu saja. Belum lagi mungkin bekerja ya, atau juga untuk mahasiswa belajar di luar negeri, beasiswa ya, gitu bisa ya, Pak, juga beasiswa, itu dia. Nah, ini semakin banyaknya tentu saja kantor imigrasi Serang di antara kantor imigrasi yang ada di wilayah Provinsi Banten, selain kantor imigrasi Tangerang dan Cilegon, kita memberikan paspor bagi warga kita yang di luar negeri. Itu untuk yang WNI. Yang WNA itu diberikan izin tinggal. Nah, izin tinggal itu yang kami di kantor imigrasi Serang itu hanya perpanjangan ya. Karena prinsipnya begini, orang asing yang warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu seperti kita mau kalau ke sini apa ya, taman bermain gitu, atau ke water park kan perlu tiket. Nah, ibaratnya kalau asumsinya, analoginya ya, kalau masuk Indonesia itu juga tentu perlu tiket. Itu ibaratnya kalau dalam istilahnya visa. Ya, visa itu hanya izin masuknya. Tapi ada juga diberikan kriteria untuk beberapa negara yang diberikan bebas visa, tidak perlu tiket, tapi biasanya untuk wisatawan. Karena harapannya apa? Mereka bisa spending their money untuk tentu saja untuk beli souvenir, tentunya akomodasi, tinggal di hotel, menikmati ya wisata alam lah ya, apalagi di Banten gitu, Baduy dan sebagainya. Terus beli merchandise tadi, cenderamata, itu yang harapan supaya apa? Dapat tambahan income bagi warga masyarakat sekitar yang ada di itu. Itulah tujuannya. Nah, bagi yang sudah sampai di Indonesia, ketika mereka ingin, saya kayaknya kurang nih waktunya nih, bagi berarti gitu ya, itu perlu diperpanjang. Nah, itu perpanjangan diajukan di kantor imigrasi, terutama juga untuk yang mereka bekerja di perusahaan dan sebagainya. Itu secara gambaran umum lah ya. Baik, Pak. Tadi Bapak sebutkan bahwa katanya paspor itu adalah hak bagi warga negara Indonesia. Ya, betul. Berarti Pak ada kriterianya sendiri nggak sih, atau ada syarat-syarat tertentu bagi orang-orang yang ingin memiliki paspor? Apa semuanya bisa punya paspor? Ya, tentu saja ada syaratnya. Seperti saya bilang, ada bukti identitas diri dan bukti domisili. Nah, bukti domisili itu KTP dan KK. Identitas diri itu adalah terlahir, ijazah, ya. Itu akan di cross check oleh petugas, dan memang kalau memang itu tidak adanya, nah itu saya bilang ada upaya-upaya orang yang tidak berhak membuat pemalsuan atau dipalsukan, terutama seperti ya ada beberapa kasus lah, seperti misalnya mungkin sempat mendengar tentang pengungsi dari Rohingya atau apalah, dari yang lewat dari Aceh, itu kadang-kadang ada beberapa kasus yang upaya-upaya, dan tidak itu saja, mereka yang merasa mungkin ingin mendapatkan paspor Indonesia secara ilegal, itu berupaya untuk dengan berbagai cara melakukan pemalsuan terhadap persyaratan untuk memperoleh paspor. Nah, itu dia. Itu titiknya Teh Zulfa. Jadi harus mengampirkan syarat bahwa dia memang benar warga Indonesia. Karena terlahir kan tentu dipegang oleh yang bersangkutan terus ya. Namun terkadang orang-orang tua kita, nenek kakek itu terkadang sulit. Nah, itu bisa diganti dengan jasa atau buku nikah, dan kita akan cross check kepada instansi yang mengeluarkan apakah memang ini adalah valid. Betulkah ini warga negara Indonesia gitu? Ya, jadi gak sembarangan ya Pak, tetap ada beberapa persyaratan. Nah, kalau prosedurnya sendiri Pak, jika kita ingin membuat paspor itu seperti apa sih Pak? Oke.
Untuk saat ini dengan dari peraturan kebijakan di pusat, prosedur itu melalui download aplikasi mobile passport. Wah, ada aplikasinya, Ya, Pak? betul. Karena apa ya? Mungkin ini lebih fair gitu ya. Karena bisa zaman sekarang dengan IT ya, lebih mudah gitu ya, Pak ya? G5 ya, itu diupayakan tidak harus melek IT lah. Ya kan? Betul. Nah dari situ mobile passport itu bisa mencari waktu tepat untuk kapan mau kita ada kesempatan untuk datang ke kantor imigrasi. Kita milih sendiri. Cuman memang kuota ini di hampir setiap kantor itu nggak tahu ya, sering habis katanya. Nah, nggak tahu apa karena tadi bilang semua hak warga negara jadi pengen semua buru-buru pengen keluar paspor gitu kan. Nggak apa-apa selama itu ya hunting lah. Jadi kadang bahkan saya dapat info yang tinggal di Bandung sampai harus buat Serang karena di Bandung sangat full tiap harinya, contohnya lebih gitu, full. Jadi itu yang perlu disiapkan, kapan tanggalnya dipilih untuk datang untuk pemeriksaan berkas. Jadi karena ada aplikasinya berarti beberapa berkas itu di-upload berarti, Pak? Iya. Berarti paperless ya? Tanpa luar biasa, udah keren ya, Pak ya. Nah, untuk proses mendapatkan paspor baru itu membutuhkan waktu berapa lama ya, Pak? Setelah di-upload, nanti setelah dipilih tanggal waktunya, setelah bayar, ada kode billingnya, datang, nanti diwawancara petugas, itu setelah diwawancara setelah 3 hari. Pasca diwawancara dinyatakan memang Anda berhak mendapatkan persetujuan sebagai warga Indonesia yang mendapatkan paspor. Nah itu cuman ada hal lain, ada tambahan biaya untuk percepatan. Saya memang urgent buru-buru. Ya memang ini ada kelebihan seperti kita kalau analogi lagi nih, kalau misalnya di pesawat atau kereta ada kelas bisnis dan ekonomi. Kalau memang tidak buru-buru ya 3 hari 4 hari itu jadi. Tapi kalau memang urgent, mungkin ada biaya tambahan yang memang itu di store ke negara sebesar 1 juta. Karena untuk paspor biasa sendiri biayanya 350.000 dan untuk elektronik paspor itu 650.000. Gitu deh. Nah, tadi juga Bapak menyebutkan tentang visa ya, Pak ya? Nah, izin tinggal. Kalau visa itu, tadi tiket itu, visa itu ada di kantor pusat Jakarta. Berarti tidak diurus oleh kantor imigrasi, tidak proses visa. Oke. Nah, Julfa pengen tanya nih, ada yang Julfa penasaran nih, Pak. Memang apa bedanya sih kantor imigrasi kelas 1 ya, non TPI dengan kantor imigrasi lainnya nih? Biar bisa lebih jelas deh. Julfa penasaran soalnya. Iya, memang benar. Makasih nih, ini menarik karena memang ada pelang atau papan di depan ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tergantung dari tingkat derajatan struktural yang di dalamnya. Ya, karena semakin kecil kelasnya, nomornya itu berarti semakin tinggi atau semakin memiliki komando yang lebih banyak. Ada beberapa pejabat struktural yang ada di dalamnya. Gitu loh. Sedangkan ada TPI dan non TPI. Ya, kalau TPI di sini Cilegon tuh. Karena ada tempat pemeriksaan imigrasi. Kalau non TPI berarti tidak ada tempat pemeriksaan imigrasi. Apa tempat pemeriksaan imigrasi ya kayak kalau di sini yang terbesar kan Bandara Soekarno-Hatta, itu TPI. Kalau di pelabuhan juga mungkin ada pelabuhan yang memang tempat masuknya alat angkut seperti kapal-kapal dari luar negeri berlabuh pertama di Indonesia itu harus di clearance. Jadi yang di clearance kalau imigrasi kan orangnya, tugasnya di dalam kapal itu bahwa dia memang memegang paspor dan negaranya, harus kita berikan stamp atau clearance bukti bahwa dia sudah kita periksa imigrasinya dan layak masuk. Gitu loh. Nanti dari pihak lain barang sudah bea cukai gitu. Dan dari kesehatan waktu take COVID, dari karantina itu kan diperiksa semuanya agar jangan sampai menularkan. Itulah yang tadi saya bilang wujud daripada bagaimana pemerintah boleh melindungi bangsa Indonesia agar tidak terpapar dan mengalami musibah. Baik Pak, saya rasa kita break dulu sebentar ya Pak ya. Baik. Kita dengarkan lagu yang akan lewat nih berikut ini. Jadi Hotmers jangan dulu kemana-mana, tetap di 88,2 FM Hot Radio, today's best music.